Saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama. Ya, kita mohon pimpinan Tuhan, penyertaan daripada Tuhan agar kita dapat belajar betul-betul tentang siapa Yesus Kristus melalui kitab-kitab Injil yang akan mulai kita renungkan mulai hari ini. Ya, hari ini kita akan mulai dengan kitab Matius pasal yang pertama. Saudara, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, mencelikan mata rohani kami. Kami sungguh mengerti akan firman Tuhan dan iman kami dibangun sungguh-sungguh melalui firman ini. Kami tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat di dalam dunia ini, ya Tuhan. Urapi hamba-Mu agar kami semuanya dapat mengerti, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus merupakan penggenapan daripada janji yang Tuhan sudah berikan di dalam perjanjian lama. Janji yang pertama sekali tentang kelahiran Yesus Kristus ini tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saudara, kita sama-sama akan membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ketika Tuhan berkata kepada ular yang telah menjatuhkan akan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, bagaimana dia katakan, saudara? Di sini katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, para teolog menafsirkan ini adalah janji yang pertama, Injil yang pertama. Ini dikatakan Euangelion, ya, Injil yang pertama. Kenapa? Karena melalui kalimat ini dikatakan itu ada penafsiran nubuat tentang Yesus Kristus. Dari mana kita mengetahuinya? Saudara, di sini kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, yang keturunan yang bagian belakang itu menunjukkan kepada orang ketiga. Dikatakan, saudara, ya, bahwa I will put enmity, permusuhan, between you and the woman, and between your seed and her seed. Nah, perhatikan, saudara. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Jadi menunjuk kepada orang ketiga tunggal, satu pribadi maskulin tunggal. Di sini dikatakan menunjuk kepada pribadi daripada Yesus Kristus. Nah, saudara, kita melihat betapa pentingnya silsilah daripada Tuhan Yesus yang dicatatkan di dalam Injil Matius pasal yang pertama ini. Ini untuk membuktikan apa, saudara? Membuktikan Yesus itu betul dilahirkan di tengah-tengah manusia. Dia mempunyai akan silsilah, dia punya akan nenek moyang, ya. Mulai dari ayahnya, ibunya, terus kakek neneknya, terus ke atas. Ini ada silsilah manusia yang hidup di dalam dunia. Dan juga, saudara, di bagian berikutnya, ya, di bagian Injil Matius pasal 1 ini juga dikatakan bahwa Yesus Kristus ini dilahirkan sebagai manusia, namun bukan hasil hubungan pria dan wanita. Dikatakan bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi ada proteksi daripada Roh Kudus, sehingga Yesus Kristus tidak membawa dosa asal sebagaimana manusia adanya, saudara. Nah, inilah yang membuat, saudara, Yesus qualified untuk menjadi akan Mesias, menjadi juru selamat. Dia dikatakan namanya Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Allah telah menjadi manusia. Yesus adalah Allah dan dia jadi manusia. Dan hanya Yesus yang layak untuk menjadi perantara Allah dan manusia. Dia mewakili Allah di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah.
menjadi juru selamat. Oleh sebab itu saudara, kita dapat mengatakan pribadi Yesus Kristus ini hanya satu-satunya yang ada di dunia ini, saudara, yang pernah ada di dunia ini. Dan oleh sebab itu hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan penebusan dosa dan mendapatkan keselamatan yang kekal itu, saudara. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita tetap beriman. Iman kita jangan digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang berusaha menggoncang akan iman kepercayaan kita. Bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa untuk saudara. Roh Kudus membuka hati dan pikiran saudara dan menerima tentang keberadaan daripada Yesus Kristus, Juru Selamat, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Maukah saudara buka hati saudara, undang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, tetap percaya, beriman, dan kabarkan Injil keselamatan ini kepada lebih banyak orang lagi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia sebagaimana telah dinubuatkan. Dan kami berdoa, terima kasih untuk keselamatan anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami berdoa bagi banyak orang yang belum percaya. Mungkin itu saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, ya Tuhan. Roh Kudus bekerja. Hati mereka juga dicelikkan, mereka dapat mengerti dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pakai kami juga menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil kepada siapapun yang kami kasihi, kami kenal di dalam kehidupan kami ini. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.